Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jadi saya Afiyadi Nugroho dengan NRP 3324600019. Jadi saya kali ini akan menjelaskan hasil dari final project untuk UAS saya. Oke, jadi di sini saya membuat sistem manajemen data medis sederhana. Jadi di sini memungkinkan untuk melakukan operasi tambah pasien, tambah diagnosis, dan juga melihat semua pasien dan juga seterusnya. Nah, kemudian di sini saya memisahkan program saya menjadi beberapa file agar lebih mudah dikelola dan terorganisir. Dan di sini saya misalkan menjadi main PY ini untuk kontrol utamanya, untuk jalankan alur program utamanya. Di sini ada database manager, di sini untuk berurusan dengan database-nya, dan di sini untuk objek apa namanya eh, apa kelas untuk pasien dan juga diagnosisnya. Kemudian di sini untuk validasi datanya nanti menggunakan Reged. Oke, jadi mengenai library yang saya gunakan, di sini saya menggunakan SJS. Di sini untuk berinteraksi dengan fungsi sistem. Kemudian di sini saya mengimport modul yang saya buat di apa kode yang saya buat di modul file saya yang lainnya ini, dan juga yang data prosesor yang modul yang ini. Nah, kemudian selain itu saya juga menggunakan library SQLite 3 untuk database-nya. Kemudian saya menggunakan RE untuk regit dan datetime untuk berurusan dengan tanggal. Nah, kemudian di sini untuk kelasnya, di sini saya membuat database manager. Di sini untuk apa namanya untuk melakukan operasi dengan operasi dengan database-nya seperti mengkonekkan, buat tabel, menambahkan data, dan perintah lainnya seperti menambah pasien, menambah diagnosis, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada juga kelas di sini peran kelas base model, di mana di sini ada atributnya ID, dan juga di sini ada metode toDict di sini untuk menyimpan atribut yang dimiliki oleh objek sebagai pasangan key value atau sebagai dictionary. Kemudian di sini childnya, uh, child kelasnya. Di sini ada kelas pasien dan atribut tambahannya ini nama, umur, dan seterusnya. Kemudian di super ini mengambil atribut dan metode dari kelasnya apa parent kelasnya. Dan kemudian di sini parameternya disetel sebagai non agar kalau misalkan waktu inputannya itu belum tahu mau diisi apa, misalkan untuk alamat, misalkan alamatnya belum tahu, jadi bisa dikosongkan terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti untuk diagnosis, untuk membuat objek diagnosisnya dengan atribut-atributnya seperti ini, dan ini menggunakan super gunanya seperti sebelumnya. Dan di sini untuk atribut statusnya defaultnya sebagai aktif. Nah, kemudian di sini saya tadi menggunakan apa namanya Python for database menggunakan SQLite. Jadi di sini eh, penerapannya di kelas database manager. Di sini ada metode ini di sini atributnya tadi. Jadi untuk mengkonekkannya, jadi ketika untuk mengkonekkannya, jadi akan menjalankan metode ini dan di dalamnya sini nanti akan mengkoneksi apa membuat koneksinya dengan database-nya. Kemudian di sini ada mengeksekusi pragma foreign key-nya ini untuk mengaktifkan dukungan foreign key-nya. Dan di sini untuk membuat objek kursor, dan kemudian untuk yang metode selanjutnya untuk database itu bisa membuat tabel. Jadi apabila sudah terkonek tadi, maka lanjut apa namanya? Lanjut yang kode selanjutnya di sini membuat tabel. Jadi di sini menggunakan execute script
dengan objek kursornya tadi. Nah, kemudian di sini mengeksekusi dua query sekaligus karena script jadi bisa memungkinkan lebih dari satu query sekaligus. Dan di sini membuat tabel pasien dengan kolomnya seperti ini. Dan di sini untuk parameter pada kolom ID. Dan di sini yang ID-nya ini menggunakan auto increment. Nah, kemudian untuk yang diagnosis, nah di sini menggunakan reference yang menunjukkan bahwa yang kolom yang pasien ID di tabel diagnosis ini merupakan foreign key yang terhubung dengan primary key di ID di tabel pasien. Dan juga di sini menggunakan onDelete case yang di sini berguna untuk apabila menghapus yang apa namanya primary key di tabel nantinya yang foreign key di diagnosis itu ikut terhapus. Kemudian di sini metodenya untuk menambahkan datanya, insert di sini datanya, di sini menggunakan insert many, jadi bisa langsung menambahkan beberapa data, beberapa baris sekaligus. Di sini placeholder-nya nantinya akan diganti sebagai datanya ini. Nah, kemudian ini eh, juga nambahkan apa namanya, menambahkan apa namanya, untuk diagnosisnya juga di sini, di sini apa namanya, menggunakan execute many sama seperti sebelumnya bisa menambahkan beberapa data sekaligus. Kemudian di sini untuk execute query-nya di sini untuk execute apa namanya query dan melakukan fetch all, mengambil semua barisnya hasilnya. Dan yang metode execute query ini tidak menggunakan apa namanya commit karena ini gunanya untuk yang bagian mencari pasien dan juga mencari pasien berdasarkan nama ini. Jadi tidak melakukan perubahan data, jadi tidak dilakukan commit untuk menyimpan datanya. Nah, kemudian yang metode execute commit ini karena melakukan perubahan data, jadi setelah execute scriptnya ini akan dilakukan commit. Oke, jadi kemudian ini untuk metode-metode lainnya untuk menambah pasien. Jadi jalankan tadi query yang untuk execute query-nya tadi, dan ini query untuk menambah pasiennya, ini untuk menambah diagnosis, dan ini untuk memperlihatkan semua pasiennya, di ini mencari pasien berdasarkan namanya, kemudian di sini mencari diagnosis, dan ini untuk mendapatkan semua diagnosisnya. Nah, kemudian ini untuk mengubah apa namanya data. Jadi di sini ada kolom-kolomnya dan nanti akan mengubah berdasarkan kolomnya. Jadi selanjutnya itu untuk mengupdate diagnosis statusnya. Jadi misalkan sebelumnya misalkan aktif menjadi selesai dan juga sebaliknya. Jadi di sini akan menghapus berdasarkan ID-nya. Kemudian di sini untuk menghapus pasien, di sini akan berdasarkan ID-nya. Kemudian di sini juga menghapus diagnosis dan juga berdasarkan ID-nya. Nah, ini untuk mendapatkan koneksinya tadi. Nah, ini untuk menutup koneksinya. Nah, kemudian untuk yang penggunaan regex. Jadi di sini regex untuk memvalidasi inputan-inputan dari data-data sebelumnya. Misalkan inputan nama di sini harus huruf kapital, huruf besar, dan juga um, sorry, jadi boleh atau boleh apa? Boleh huruf kecil atau huruf besar, spasi, titik, tanda petik, dan juga strip. Oke, dan juga di sini untuk nomor teleponnya, jadi seperti ini. Jadi harus diawali 0 atau plus 2, dan selanjutnya digit dengan jumlah minimalnya.
7 dan maksimalnya 14. Dan ini untuk validasi nama penyakitnya, nama dokter, ini validasi tanggalnya, dan ini untuk tanggalnya, dan ini untuk validasi selanjutnya. Nah, kemudian ya, oh iya, untuk yang apa namanya exception atau try exceptionnya tadi di sini saya menggunakan exception dari modul dari SQL di sini error untuk menangani. Kalau di sini kasusnya untuk menangani misalkan masalah koneksi yang tidak tersambung, jadi apabila jadi error koneksi yang tidak tersambung gitu nanti akhirnya yang objek kon dan kursinya wah, kok objek sih atribut kon dan kursinya nanti akan dikosongkan dengan non ini. Nah, kemudian untuk runtime selanjutnya itu ini error ini sama fungsinya. Nah, ada integrity error. Jadi di sini eh, exception dari modul SQL juga di sini untuk apabila terjadi aturan relasi yang relasi atau integritas yang dilanggar, misalnya tadi ya hubungan friendly dan juga primary tadi nanti akan error dan rollback ini itu akan menggagalkan proses sebelumnya. Jadi perubahan sebelumnya tidak tersimpan. Nah, kemudian yang E ini tuh nantinya akan menampilkan keterangan error sesuai dengan error yang terjadi. Nah, ini juga sama fungsinya runtime error ini dan jadi ada juga value error di sini saya membangkitkan sendiri. Jadi misalkan tadi yang fieldnya tadi tidak ada, jadi saya membangkitkan error sendiri, value error dan apalagi ya. Ya ini value error apabila tidak match. Jadi tadi regex menggunakan full match. Jadi harus benar-benar sesuai tadi. Terus apabila tidak sesuai akan membangkitkan value error ini. Kemudian ini sama. Apabila tidak sesuai membangkitkan value error ini. Dan ya kurang lebih seperti itu untuk yang bagian try exception-nya. Nah, jadi langsung, oh ya, untuk yang naming convention-nya, jadi saya menggunakan penamaan yang Pascal case untuk yang apa namanya untuk yang plusnya. Jadi setiap awalan katanya di sini menggunakan apa huruf kapital. Dapat dilihat di sini saya menggunakan huruf kapital untuk awalan katanya untuk yang kelasnya base model. Jadi di sini B dan M saya kapital dan selanjutnya yang lainnya juga sama. Kemudian untuk yang penulisan metode dan juga atributnya saya menggunakan snake case. Jadi saya semuanya huruf menggunakan huruf kecil. Jadi lihat di sini saya untuk yang metode dan juga atributnya menggunakan huruf kecil. Oke, jadi seperti itu kurang lebih. Langsung saja coba jalankan. Oke, bentar. Jadi yang main PY ini tadi untuk alur utama programnya. Sini silakan jalankan. Oke, jadi untuk yang main PY ini, yang pertama setelah ini ya, fungsi mainnya itu dipanggil, nanti akan jalankan yang pertama yang ini dulu ya. Yang ini dulu. Nah, ini membuat objek yang database manajernya tadi, yang untuk handle database tadi. Nah, kemudian langsung membuat tabelnya. Nah, kemudian dan juga selanjutnya itu, nah, kalau error, ini tadi kalau misalkan ini gagal terjadi error dan exit tadi gunanya tadi ya, import tadi untuk fungsi sistemnya ya, exit ini untuk keluar dari programnya. Nah, untuk dan selanjutnya itu membuat objek eh, data processor untuk validasi inputan data tadi. Nah, kemudian
Untuk yang well through-nya, untuk yang menjalankan menunya, jadi di sini menampilkan menunya terlebih dahulu, menunya ini. Nah, kemudian misalkan apabila misalkan di sini memilih opsi satu, tambah pasien, misalkan, kita coba dulu yang lihat pasien dulu ya. Oke, jadi pasien awalnya seperti ini, itu misalkan mau tambah pasien, nomor satu, misalkan nama pasiennya, oke, misalkan nomornya 25, terus ambil L, oke, alamatnya jalan, misalkan, di, oke, jadi misalkan nomor teleponnya kita sengaja salahkan, misalkan hanya 6 digit, oke, hanya 6 digit di sini, oke, jadi format teleponnya tidak sesuai. Jadi kalau misalkan tadi nomor satu ya, pilihannya ini ya, berarti tadi menyebutkan ini ya, nama, umur, dan seterusnya, kemudian setelah inputannya, terus di apa namanya, divalidasi tadi dengan metode milik objek data processor tadi, yang validate pasien data, yang ini tadi ya, kemudian kalau misalkan udah valid, udah sesuai, lanjut, yang ini, yang add pasien, nah, kemudian yang add pasien tadi, yang ini tadi, nah, kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan nomor teleponnya udah sesuai, karena ini tadi tidak sesuai ya, karena ini tadi hanya 6 6 angka, sedangkan di sini tadi minimal 7. Kalau misalkan ini tadi udah benar, itu lanjut, jalankan yang bagian add pasien tadi, yang bagian ini. Nah, jadi coba misalkan jalankan yang benarnya, kan umur RAM 45. Oke, kan teleponnya. Oke, oke, jadi sudah berhasil ditambahkan. Coba lihat lagi nomor 3. Nah, jadi udah tertambahkan. Jadi misalkan mau tambah apa ya? Tambah diagnosis nomor dua ya, yang mana? Yang ini. Oke, jadi langsung coba langsung kedua. Jadi di sini tidak ditampilkan dulu semua pasiennya, bagian ini ya, yang menjalankan metode get all pasien tadi, yang bagian ini tadi, yang mana yang ini. Nah, kemudian setelah itu, kalau misalkan pasiennya tidak ada, berarti jalankan ini. Nah, kalau misalkan pasiennya udah ada, berarti ditampilkan pesan ini, di ini. Nah, misalkan diagnosis yang ingin ditambahkan yang tadi, yang tiga, di tiga yang baru tadi, misalkan penyakitnya demam. Hmm, oke, misalkan dokternya DR. Ah, oke, misalkan tanggalnya 2025, tanggal 6, 08 misalnya. Oke, jadi udah di ini ya, tambahkan. Kita coba lihat nomor 5. Jadi nomor lima untuk melihat apa namanya? Melihat diagnosis ini ya. Jadi misalkan yang tadi ya, jadi ini sama yang tadi. Oke, jadi misalkan yang lihat diagnosisnya nomor 3. Oh, oke, oke. Jadi diagnosisnya udah ditambahkan. Oke, jadi misalkan coba lagi tambah diagnosis. Nah, misalkan dicoba untuk yang ID-nya yang tidak ada, misalnya yang 4, misalkan penyakitnya demam, misalkan dokternya lagi tanggalnya misalkan 6, 8. Nah, nah,
Jadi kalau misalkan yang ID di apa namanya di pasiennya tidak ada, nanti akan jadi error seperti ini. Nah, itu karena bentar. Karena yang tadi ya, yang nomor dua tadi itu yang menjalankan yang ini ya, yang diagnosis, yang bagian diagnosis karena melanggar yang bagian integrity error yang bagian ini. Jadi melanggar aturan foreign key dan primary key. Oke, jadi misalkan untuk di sini coba misalkan perbarui apa ya? Perbarui data misalkan merenam. Oke, merenam ya. Coba merenam berarti perbarui data. Oke, jadi di sebelumnya tampilkan dulu semua pasiennya. Kemudian misalkan yang ingin diperbarui yang tiga tadi misalkan. Misalkan yang ingin diperbarui yang umur. Nah, misalkan umur barunya misalkan 30. Oke, jadi oke. Nah, dapat dilihat di sini umurnya udah apa terubah. Nah, kemudian di sini untuk misalkan perbarui status diagnosis bertuju yang ini ya sama seperti sebelumnya. Nah, semua data ditampilkan dulu. Kemudian ID-nya yang ditampilkan misalkan yang apa ID yang diubah misalkan yang ID 3. Nah, kemudian yang aktif ini keempat ya. Nah, misalkan ingin diubah ke selesai. Oke. Lihat lagi tiga. Oke, jadi udah pasti terubah. Oke, misalkan kemudian tuh. Oke, jadi yang di ini tadi juga ada validasi ID yang melalui ini ya, dan juga eh, taksi apa namanya mendapatkan diagnosis pasiennya. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya, misalkan untuk hapus pasien nomor 8. Oke, nomor 8 misalkan ingin menghapus nomor 3. Oke, ya, ini udah berhasil dihapus dan juga misalkan di sini diagnosisnya ingin dilihat juga. Nah, coba dilihat di sini untuk yang diagnosis itu yang apa yang barusan dihapus tadi itu ikut terhapus karena tadi saat membuat tabelnya tadi menggunakan on delete case. Jadi on delete case jadi yang apabila yang primary key-nya dihapus yang foreign key yang di tabel diagnosisnya juga terhapus. Oke, misalkan di sini. Oke, jadi kurang lebih sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.